wabarakatuh. Jamaah. Mungkin kan pengaruh hujan. Jadi kurang semangat. Ya. Karena di hujan tadi dia kurang semangat. Tapi di luar mudah-mudahan dalam tetap semangat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu ta'ala fil kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man faraha biduhulin haramallahu sallallahu ala niran. Al-hadis. Para jamaah Masjid Raya Al-Istiqomah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ibadah puasa ini adalah kewajiban umat Islam, yaitu yang ketiga. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama itu menanamkan keimanan. Jadi keimanan dulu ditanamkan dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, setelah ditanamkan keimanan, baru kita melaksanakan yang namanya ibadah sholat 5 waktu sehari semalam. Itulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Makanya Isra Mi'raj itu bulannya Nabi. Nah, nisfu Sa'ban itu bulannya Rasul. Nah, bulannya umat Islam yang beriman, sekali lagi, umat Islam yang beriman itu inilah bulan suci Ramadan. Jadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau jauh-jauh hari itu sudah mempersiapkan dirinya, hatinya, perasaannya, pekerjaannya, bersih diri, bersih pikiran, bersih hati, bersih pekerjaan. Itulah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, apa yang diucapkan oleh Rasulullah sebelum masuk Ramadan? Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Kalau bahasa kita di Pasar Bangko ini, selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Kenapa? Inilah bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh umat Islam yang beriman di seluruh pelosok dunia, dari desa sampai ke kota-kota. Nah, sekarang saya tanya, dengan masuknya bulan suci Ramadan ini, apakah kita merasa gembira? Apakah kita merasa susah? Itu semua tergantung pada diri kita masing-masing yang melaksanakannya. Tidak bisa dilihat oleh orang lain. Yang bisa itu adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalah kata Rasulullah? Marhaban bil mutahhir. Marhaban bil mutahhir. Marhaban bil mutahhir. Selamat datang wahai yang mensucikan. Selamat datang wahai yang mensucikan. Selamat datang wahai yang mensucikan. Lalu di antara jamaah, katakanlah Al-Hafiz Ustaz John Abrizal, waktu itu ya, zaman Rasulullah. Beliau bertanya kepada Rasulullah, mal mutahhiru ya Rasulullah?
marhaban bil mutahhir. Apakah yang kau maksudkan ya Rasulullah? Marhaban bil mutahhir. Lalu apa yang dikatakan Rasulullah? Apa yang dijawab dari Rasulullah? Wahai saudaraku, yang aku maksudkan marhaban bil mutahhir itu adalah bulan sucinya umat Islam, itulah bulan Ramadan. Kenapa aku mengatakan demikian? Karena di bulan suci Ramadan tidak ada lagi yang namanya fitnah, tidak ada lagi yang ghibah, tidak ada lagi yang iri, tidak ada lagi yang dengki, tidak ada lagi yang menipu, tidak ada lagi yang korupsi, dan lain-lain sebagainya yang berbau maksiat. Makanya disebut marhaban bil mutahhir, bulan yang mensucikan. Ada juga yang katakan bahwa Ramadan itu adalah pembumi hangusan, bulan pembakaran. Maksudnya apa? Pembakaran pembumi hangusan itu adalah perbuatan-perbuatan kita yang selama ini bermaksiat. Perbuatan kita yang selama ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Halal, haram, hantam. Nah, di bulan suci Ramadan lah kita untuk segera bertaubatan nasuha. Urusan diterima atau tidak terimanya itu urusan Allah. Manusia tidak bisa untuk menjudge-nya. Kamu tidak akan diterima. Berarti orang yang mengatakan tidak terima itulah mungkin yang tidak terima oleh Allah SWT. Ibadah itu urusan Allah. Makanya sebelum kita melaksanakan sesuatu ibadah, bukan hanya ibadah wajib saja, yang tidak wajib juga kita dahulukan dengan niat. Innama a'malu binniyat. Segala sesuatunya tergantung dengan niat. Dengan niat itulah segala perbuatan, pekerjaan dapat barokah dari Allah SWT. Contoh kecil, dalam beberapa hari ada di antara teman-teman kita bertanya, wahai Ustadz, mohon maaf, saya selama ini ibadahnya insya Allah tiap waktu sholat 5 waktu saya hadir berjamaah. Puasa sunat Senin Kemis saya laksanakan. Selalu membantu anak yatim piatu, kaum duafa. Tidak melakukan hal-hal yang bermaksiat. Tetapi kenapa saya juga masih tergelincir kepada hal-hal yang bermaksiat? Lalu saya bilang, wahai saudaraku, ketahuilah, sebelum kita melaksanakan sholat 5 waktu itu ada pendahuluan. Apa pendahuluan? Taharah. Cara bersuci kita sudah benar atau belum? Contoh saja, mohon maaf, kalau kita lihat IWC kita di Masjid Raya, apalagi kita ini di pasar, berbagai macam suku, bangsa, ras, ya, itu kadang-kadang kalau kita terlalu tiap hari negur dia tersinggung, ya. Nah, di dalam aturan Islam, kalau kita laki-laki itu duduk, ya. Nah, mohon maaf, sedikit praktek. Duduk. Ini di bawah kata supaya apa? Dalam ilmu kesehatan supaya lancar, tidak ada dia tersimpan. Tapi kalau kita berdiri itu masih tersimpan. Kalau ibu-ibu dia sudah paham, memang dia duduk. Coba ibu-ibu kencingnya berdiri, apa kata orang? Ya. Nah itu. Kemudian bagi yang sudah bersuami istri, setelah bersetubuh, apakah sudah melaksanakan yang namanya mandi wajib? Ya, dengan niat. Ya. Nah, itu. Kali itu sudah benar. Apalagi sebelum sholat, cara berwudu kita sudah benar atau belum? Ya.
Tata cara berwuduk kita sudah benar atau belum? Kita mulai dari yang wajib-wajib. Mohon maaf. Ya. Makanya kalau orang Arab bilang orang Indonesia ini terlalu boros dengan air. Padahal secangkir itu cukup untuk berwuduk. Ya, tampung sampai ke belakang. Ya. Yang wajib sekali. 2-3 terusnya itu sunnah. Apalagi yang wajib? Tangan. Kadang-kadang ada yang berwuduk dari atas ke bawah. Padahal seharusnya dari jari-jarinya. Diratakan. Sudah kanan kiri. Wajibnya sekali, selebihnya sunat. Apalagi kepala atau rambut yang kita basuh. Kalau rambut bukan orang yang botak, ya. Jadi kepala, usap. Telinga, begitu juga. Jangan asal-asal, ya. Serempak boleh juga. Nah itu, kaki demikian, ya. Dari sini dulu, digosok. Di situ, kali itu sudah sempurna, insya Allah solatnya akan ikut sempurna. Mohon maaf ya, saya hanya mengingatkan. Kalau tidak mengingatkan, nanti bagi kita yang tahu, kita yang berdosa. Tapi kalau sudah disampaikan tidak mau melaksanakan, itu urusan masing-masing. Diterima alhamdulillah, tidak terima alhamdulillah. Baik. Ini makwid 10 menit, 5 menit, 15 menit. Nah, terbatas waktunya. Nah, kemudian di dalam bulan suci Ramadan ini apa yang kita lakukan? Bagi kita yang masih memiliki kedua orang tuanya, maka wajib kita minta ampun, bersujud kepada kedua orang tua kita. Dimanapun berada, tidak ada alasan jauh. Kita sudah punya HP, video call, telepon. Ustaz, orang tua saya sudah meninggal. Kita doakan tiap sholat, habis sholat. Makanya dalam sholat jamaah itu sudah salam kanan, jangan dulu bergeser lari-lari. Doa dulu ikut imam. Nah, kadang-kadang sholat serempak imam saja itu sudah tidak boleh. Serempak imam, apalagi mendahului imam. Untuk apa kita sholat jamaah? Padahal kita ikut imam nih. Pastikan imam ruku, baru kita ruku. Pastikan imam sujud, baru sujud. Jangan mendahului imam, serempak imam saja. Tidak boleh. Nah itu kadang-kadang. Makanya sholat terus, maksiat terus. Kenapa? Taharahnya, bersucinya belum benar, berwuduknya belum benar, sholatnya juga belum benar. Nah, contoh ruku, kadang ada yang sampai ke bawah, ya, padahal rukuknya, nah ini, ya, agak berdiri. Sujud demikian, anggota sujud, kening, hidung, tangan, kaki. Itu. Kalau salah satunya belum tentu berarti belum sempurna. Nah, itu ya. Nah, kemudian setelah kita minta maaf kepada orang tua bagi yang hidup, kalau meninggal kita doakan. Kemudian antara kita dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak. Kemudian berikutnya minta maaf kepada handai tolan, kaum kerabat yang terdekat, yang terjauh. Kemudian kepada tetangga kita, jiran, minta maaf satu sama lain. Nah, kemudian setelah itu maka kita insya Allah menjalankan ibadah puasa itu mendapat barokah Allah SWT. Terganti niat kita juga. Kalau niat kita puasa Ramadan ini karena lillahi ta'ala, gembira, senang, maka insya Allah dapat barokah. Tapi kalau kita merasa bulan Ramadan masuk susah, ya sudah, cuma sekedar
mengharapkan lapar dahaga tapi tidak dapat pahala. Nah, kemudian kesimpulan terakhir, bahwa dalam bulan suci Ramadan itu Ramadan awaluhu rahmah wa wasatuhu maghfirah wa akhiruhu ibkum nanar. Dalam sebulan Ramadan itu 10 awal itu penuh dengan rahmat Allah, pertengahannya pengampunan Allah, akhirnya bebas dari neraka. Nah itu, maka makin ke ujung kita harus berlomba-lomba makin penuh masjid. Awal kemarin saya lihat sampai ke belakang jamaah, apalagi ibu-ibu penuh. Sekarang coba lihat, makin ke ujung insya Allah makin maju ke depan. Kalau tidak percaya buktikan, ini ada CCTV. Kalau di sini insya Allah tidak ada tempat lain. Kenapa? Ketidaktahuan dia. Makin ke ujung ibadah puasa itu makin tinggi nilai pahalanya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, bukan menggurui, bukan mengajari, tapi mengingatkan sesuai dengan hadis Muslim, antara Muslim yang satu dengan Muslim yang lain wajib untuk saling mengingatkan satu sama lain di antara 6. Makanya sayalah laksanakan ini, salah satunya dari 6 itu, mengingatkan satu sama lain, diminta ataupun tidak diminta. Kan sepadakan ngabuskan lele, lebih cepat lebih bagus tidak betul. Ayolah dalam tepian lapuk, situ jalan seberang. Harilah malam matulah mulai ngantuk. Mari kita laksanakan salat tarawih witir bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.